Jangan ya. Wal maqalatul khamisatu wasalasun, maqalah yang ke-35. An Habib al-Laqafi rahimahullah wa annahu atahu rajulun faqala lahu awsini bima yanfa'ni fid din. Dari Habib al-Laqafi semoga Allah merahmatinya, bahwasanya datang kepadanya seseorang laki-laki. Lalu dia bertanya, "Ausini, wasiatkan, nasihati aku." Ya, bima yanfa'ni fid din. Yang nasihat ini bermanfaat buat saya, buat aku. Faqala, maka orang ini berkata, "Ij'al lidinika gulafan." Jadikan agama itu pembungkus. Apa maksudnya? Kagilafil mushaf, seperti pembungkusan mushaf. Nih pembungkus nih. Pembungkus mushaf. Bahwa ma yasunu dan dia itu menjaga dari kotoran, menjaga dari najis dan sebagainya dengan adanya pembungkus ini ya, dengan ada pembungkus. Jadi kalau nggak ada pembungkus, mushaf itu akan kotor dan sulit dibaca. Semacam itulah. Jadi menurut nasihat dari sini. Qila lau ma gilafuddin. Apa itu pembungkus agama? Fasari'atu min haitsu inna tatas tusamma dinan. Yaitu taat dari agama, ya, yaitu milah dari agama. Qala gilafuddin. Lalu ditanya lagi, apa itu gilafuddin, pembungkus agama? Yang pertama adalah tarkul kalam illa ma la budda bidah, meninggalkan ucapan kecuali yang diperlukan. Apa maksudnya itu? Ma la yahsulul maksud min umudillah illa bihi, yaitu yang tidak menghasilkan yang dituju dari urusan dunia. Sebagaimana ucapan Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman, atau ini yang penulis kitab ini lupa apakah ucapan Nabi Sulaiman atau ucapan Luqman. Pokoknya ucapan yang bermanfaat aja. Makanya atau Luqman. Apa ucapannya? Ijakanal kalam min fiddatin kana sukut min zahabin. Apabila ucapan itu seperti perak, diam itu emas. Ngomong itu perak, diam emas. Apa maknanya? Wal makna ijakanal kalam fil khairil kal fiddah hasanan. Ucapan yang baik itu seperti perak. Ucapan baik perak. Ya. Sedangkan diam itu emas. Anisari kadzab fil husni. Tetapi wasakitu fil haq kanatik bil batil. Tapi hati-hati, diam di dalam masalah hak seperti ngomong dalam masalah batil. Ini ucapannya luar biasa nih. Bahasa hati, menggunakan bahasa hati. Orang diam ketika masalah yang hak, maka seperti orang ngomong dalam masalah batil. Maksudnya apa? Ini hak nih, ini amar ma'ruf, tetapi dia diam seperti orang ngomong tapi memerintahkan kebatilan. Makanya jangan sampai dalam hadis Nabi itu qulil haq walau kana murran, katakan yang hak walaupun itu pahit, katakan yang benar walaupun itu pahit. Sama seperti jamu itu kan pahit tapi membuat kita sehat, ya. Bersusah-susah dulu kita belajar, tapi nanti akan mendapatkan yang kita inginkan. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang dimaksud gilafuddin, pembungkus agama, adalah tarkud dunia ila ma la budda minhu, meninggalkan dunia kecuali seperlunya. Apa seperlunya? Sesuai kebutuhan. Jangan serakah, jangan tomak dengan dunia. Ma la tahsilul hajah illa bihi, yaitu yang kita butuhkan dunia. Apa itu? Makan, rumahan, minum, ya seperlulah. Ya. Jangan menghambur-hamburkan, jangan mubazir. Misalnya punya sepatu cukup 2, itu sepasang maksudnya. Ya kan ya? Jangan sampai 1 lemari. Punya tas 1 lemari. Ya kan? Punya baju 1 lemari. Padahal ini pakai cuma 1. Yang salut saya kepada Buya Mufassir. Ini ulama yang luar biasa. Ulama Harismatik Banten. Beliau itu punya pakaian hanya 2. Hanya 2 pakaian.
Padahal yang ngasih banyak orang, pada ngasih infak, kaya dan sebagainya. Dikasihin kepada yang bukan. Dia hanya butuh 2 aja. Yang dia pakai, yang satu lagi kotor, gantian. 2 aja pakaian. Masya Allah. Dan selalu pakaian putih. Ada pakaian kayak gini nggak ada, hijau nggak ada. Putih terus. Kemana pakaian putih? Dia makan itu, kalau dia lapar, makan itu yang dia tanam. Nggak pernah beli-beli di warung. Apalagi di minimarket. Apalagi makan yang instan mie, nggak pernah. Minum itu ya dari sumurnya, nggak pernah minum dari mana-mana. Namanya Buya Mufasir. Saya baru pertama kali bertemu dengan beliau, nasihatnya itu menghujam ke hati, waroknya luar biasa. Nerima santri hanya 11 orang, itu banyak yang nggak sanggup jadi santrinya, karena selama 11 orang itu jadi diuji dulu oleh dia, sanggup gak menjadi santrinya. 11 hari wajib puasa, sahurnya, buka puasanya hanya minum saja. Minum dari sumur. Hebat. Makanya ada yang muntah darah, ada yang gak kuat, ada. Itu belajar warok, belajar juhud. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Jadi kalau pengen belajar warok, belajar juhud, belajar akhirat sama beliau. Beliau tuh hari Jumat setengah 10 pagi. Kita jamaah bertamu tuh. Maaf Pak, saya mau ke masjid, udah kesiangan. Padahal baru setengah 10 pagi dia menganggap udah kesiangan ke masjid. Karena dia biasa jam 8, jam 9 udah ke masjid. Sholat Jumat jam 12. Jam 8, jam 9 udah di masjid, bayangkan. Jam setengah 10 ketika ke masjid, kesiangan katanya. Masya Allah, luar biasa. Orang itu ibadah ya Masya Allah. Kalimat itu menusuk. Kalau zaman kalau musim-musim kampanye, musim pilkada, itu banyak itu orang-orang kaya punya hajat, punya apa gitu kan ya. Masya Allah. Ini orang minta doanya, minta macam-macam. Udah tinggalin itu, tinggalkan. Ya, nggak boleh moto sama dia. Nggak ada foto. Handphone itu dimatikan. Handphone nggak boleh ada handphone. Makanya kan nggak ada ya kan. Susah mencari jejak digitalnya orang seperti ini. Ulama Rismatik Banten, Insya Allah luar biasa. Allah Akbar. Semoga Allah jaga beliau ya. Nah, nasihatnya itu sangat-sangat luar biasa. Pengen kapan kali-kali kita kesana gitu ya. Tapi susah memang. Ya, ribuan orang setiap hari. Setiap orang ziarah minta doa, minta nasihat, ya kan? Itu ada yang ngasih amplop kan, sepeser pun dia nggak ngambil. Untuk apa? Untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan anak-anak yatim, fakir miskin, untuk pesantren-pesantren yang dulu, lembaga pendidikan. Jadi pagi hari orang banyak datang, amplop sampai banyak banget tuh kotak amalnya. Sore hari satu pun nggak ada, kasihin untuk yang butuhkan. Masya Allah. Nah, itulah jadi orang-orang yang juhud itu luar biasa ya. Nah, kembali lagi. Jadi meninggalkan dunia seperlunya aja. Wa tarku mukhalafatun nas illa ma la budda minhu. Meninggalkan bergaul yang berlebihan kecuali yang diperlukan. Cari teman yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Jangan sampai berteman dengan orang yang menjauhkan diri kita kepada Allah. Wa ma la yasulul matlub illa binas tanqasum ila arba'ati aqsamin. Nah, yang tidak menghasilkan yang dicari itu, manusia itu terbagi 4 kelompok, 4 bagian. Manusia terbagi menjadi 4 bagian, sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyiduna Abdul Qadir Jailani qaddasirahu, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada 4 manusia ini, kelompok manusia. Pertama, rajulun la lisan wala qalbun. Pertama, laki-laki yang tidak ada lisannya dan tidak ada hatinya. Apa maknanya? Wal asi, itu laki-laki yang durhaka. Hati-hatilah. Kenapa? Antakuna minhum wala takufi fa inhum ahlul ajab. Hati-hatilah dengan mereka ini. Hatinya tidak benar, lisannya tidak benar. Maksudnya la lisana wala qalban, artinya lisannya dan hatinya enggak benar. Hatinya kotor, lisannya jahat. Jangan bergaul dengan mereka. Jangan duduk bersama mereka, karena mereka ini ahlul azab. Mereka ini penghuni neraka. Nauzubillah
Summana, jangan berteman kepada orang-orang yang tidak punya lisan dan tidak punya hati. Yang kedua, rajulun lahu lisanun wala qalbun. Lisannya bagus, hatinya kotor. Fayantabil hikmah, ucapannya bicaranya hikmah. Wala ya'malu bihi, tapi tidak mengamalkan. Tahajud dia nggak pernah tahajud. Jamaah dia nggak pernah punya. Sedekah dia nggak pernah sedekah. Seperti apa itu? Seperti calo Bandung dari Jakarta. Orang-orang naik ke Bandung, dia nggak naik bis, diem aja dia. Ini namanya calo, gitu. Ya kan? Sedekah. Orang lain sedekah, dia tidak sedekah. Ini namanya lisanun wala qalbin. Lisannya ada bagus, tapi hatinya kotor, tidak mengamalkan. Yad'una nas ila Allah taala, mengajak manusia kepada Allah. Yafirun minhu, tapi dia lari dari Allah. Ya, jauhilah. Ya, kenapa? Karena lisannya ini rusak. Nah, masih ya, lisannya ini rusak. Ya, hati-hati nih orang nih. Lisannya bagus, retorikanya bagus, ceramahnya bagus, tapi amalnya nggak ada. Tinggalkan. Manusia yang ketiga, rajul lau qalbun wala bilisanin. Orang yang ketiga ini hatinya bersih, lisannya tidak ada, maksudnya ngomongnya sedikit. Hatinya bagus banget, hati bersih, ngomongnya sedikit. Wa huwa mu'min, dia adalah orang beriman. Satarallahu ta'ala an khalqi wa basari wa buyun nafsi. Mereka ini orang beriman, hatinya bersih, ngomongnya sedikit. Ya, kenapa? Allah tutup aibnya. Allah nawwaru qalbu. Jadi Allah berikan cahaya hatinya. Hatinya ini luar biasa. Inilah kita, Allah jaga hatinya. Tapi dia pandai bergaul, walaupun pandai bergaul dengan manusia, bersahabat dengan manusia. Ya, bersahabat dengan manusia. Karena itulah, ya, bergaulah dengannya, bersahabat dengannya, wa hidmatu, dan berkhidmat kepadanya. Wa yubukallahu ta'ala, maka Allah cinta kepada engkau. Jadi kalau kita punya teman, punya guru, hatinya bersih, ngomongnya dikit, deketin orang ini. Orang ini bagus banget, Allah akan cinta kalau kita deketin orang seperti ini. Yang keempat, nah yang keempat ini lebih bagus lagi. Rajulun ta'allama wa 'allama wa 'amila bi ilmihi. Seseorang yang belajar, mengajar, mengamalkan ilmunya. Belajar, mengajar, dan mengamalkan ilmunya. Nah, ini hebat lagi nih. Jadi dia nggak diem, dia ngomong, ya, ngomong itu ngajar, ngomongnya ngajar, belajar, mengajar, mengamalkan ilmu. Wal alim billah, dia orang alim billah, dia orang alim kepada Allah, ya. Dan orang ini wayatu, dan dia mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Qalbu qarabun ilmu wa syara sadruhu liqablil ulum. Jadi hatinya ini bersih, menerima berbagai macam ilmu. Fahzar, hati-hatilah, dekatilah orang ini, ya. Jangan mintalah arruju ila nasihat, mintalah kembali untuk nasihat-nasihatnya. Ya, inilah para ulama, ya, ulama. Jadi ada 4 orang, ya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Pertama, lisannya nggak ada, hatinya nggak ada. Tidak pernah ngomong, hatinya kotor. Hati-hati orang ini, aluna, nggak pernah ngajak kebaikan. Yang kedua, lisannya ada, hatinya nggak ada. Lisannya kotor, lisannya ngajak kebaikan, ya, tapi nggak pernah ngamalin, hatinya kotor. Ini juga hati-hati dengan orang ini. Yang ketiga, lisannya bagus, hatinya bagus, ya, dialah waliullah, ya, karena dia hatinya bersinar. Yang lebih bagus yang keempat, siapa dia? Laki-laki yang belajar, mengajarkan, mengamalkan ilmunya. Nah, ini lebih hebat lagi, ya. Terimalah nasihat. Jadi ada 4 orang, yang 2 yang rusak, yang 2 yang baik. Summa 'allama anna usul az-zuhdu az-tinabu anil maharim kabiruha wa saghiruha. Kemudian kata ulama bahwasanya pokoknya intinya juhud adalah menjauhi dari yang diharamkan Allah. Jadi juhud itu menjauhi dari yang diharamkan, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Kecil besar itu namanya doang, tapi tetap dosa. Dosa besar, dosa kecil.
dosa besar taubat itu menjadi hapus hilang, dosa kecil terus menerus menjadi besar. Makanya dia menjauhi semua dosa. Inilah zuhud. Kemudian zuhud itu adalah adau jamil faraid, melaksanakan semua yang difardukan Allah. Salat wajib, puasa wajib, zakat, haji, semua yang wajib dia laksanakan. Itulah zuhud. Baik yang mudah ataupun yang susah, yasiruha wa asiruha, baik itu yang mudah ataupun yang susah, dia melaksanakan semuanya. Malam taubata la tasihu illa al-inabah. Orang yang tidak pernah bertaubat maka tidak sah kembali kepada Allah. Taubat artinya adalah al-qiyam bi kulli huquqir rabbi, yaitu berdiri dari setiap haknya Allah. Inabah kembali adalah ikhrajul qalbi min zulumati subhat. Kembali kepada inabah itu adalah mengeluarkan hati dari kegelapan yang subhat. Subhat itu remeng-remeng, tidak jelas halal haramnya. Contoh, kamu lagi berangkat kuliah, nemu duit 50.000, diambil apa enggak? Ambil. Tapi kamu apain? Nah, ini kan subhat nih. Kalau subhat itu kan gak jelas halal haramnya, umumkan. Saya nemu uang jam segini di tempat ini. Kalau ada yang ngaku, kembaliin. Kalau tidak ada yang ngaku, infakkan. Abi pernah ngalamin. Lagi dulu, lagi zaman corona tuh, main goes itu hampir luar biasa. Hampir setiap minggu gitu. Setiap hari bahkan 2 hari sekali main goes terus. Main sepeda, karena kan gak ada kegiatan. Ya pakai masker dan sebagainya. Nah, ketika dalam perjalanan itu nemu uang 50.000, bener 50.000. Kita umumkan, nggak ada yang ini di medsos. Akhirnya kita masukin kotak amal, lebih aman, ya kan ya, daripada nanti mengundang sial. Hati-hati tuh, dapat uang itu bisa mengundang sial dalam hidup. Dapat uang 50.000 bisa jadi kamu kehilangan uang 500.000. Bener, hati-hati tuh. Makanya jangan sampai seperti itu. Caranya gimana? Infakkan, karena itu subhat. Subhat itu kan jatuhnya kepada haram. Ya, hati-hati ya. Nah, kemudian yang dilanjutkan dalam kitab ini, tarku dunya ala ahliha qaliluha wa kasuruha, meninggalkan dunia ya, baik sedikit atau banyaknya. Kenapa? Li'anna man qanaah, orang yang tidak punya qanaah, la yasu lau tawakal, tidak sah baginya tawakal. Orang yang tidak punya qanaah maka tidak sah tawakal. Wa man lam la tawakal, siapa orang yang tidak tawakal, la yasu lau taslim, tidak sah taslim, berserah diri. Berserah diri itu misalnya menyerah kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu namanya serah diri. Wa kemudian fatawakkal wasiqah bima indallah. Tawakal itu adalah siqah, kuat. Janjinya kuat di sisi Allah, dan dia tidak mengharapkan apa? Tidak mengharapkan apa-apa yang ada pada manusia, kecuali hanya kepada Allah. Wa taslim itu adalah al-inqiyadu li amri ta'ala wa al-i'rad fi ma la yalaim, berserah diri kepada hukum Allah dan tidak menghindarkan diri dari hal yang tidak disetujuinya, yang disetujui oleh Allah. Jadi itulah namanya taslim. Jadi ada tawakal, ada taslim. Ulamanya sampai membedakan antara tawakal dengan taslim. Tawakal dan taslim, berpasrah diri. Itu ya bedanya. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami apa yang dalam makalah yang ke-35 ini. Insyaallah minggu depan makalah sadisatu wassalasun. Wallahu